Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Baik, kami datang untuk memenuhi surat panggilan pemeriksaan. Baik, akan saya arahkan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Baik Pak, ini ada tamu dari PT Nusantara untuk melakukan pemeriksaan pajak. Baik, di sini bisa isi kehadiran di sini. Baik, sebentar ya. Halo, permisi Bu. Ini ada direktur dari PT Nusantara ingin memenuhi panggilan dari pemeriksa pajak. Baik. Oke, terima kasih Bu. Mohon bantuannya ya Bu untuk diarahkan ke atas. Iya baik. Tunggu sebentar ya, Bu. Selamat pagi Bu, ini direktur dari PT Nusantara. Selamat pagi, Bu. Tadi belum dari silakan. Baiklah, berdasarkan surat panggilan, saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Apa benar ini dengan Ibu Wulandari sebagai Direktur PT Nusantara? Iya, benar, Bu. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi Ibu Wulan, kami mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Nusantara, di mana ada data yang belum dilaporkan dalam SPT Ibu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim pemeriksa. Saya sendiri sebagai supervisor pemeriksa, Debbie. Di sebelah kanan saya terdapat Ibu Riana sebagai ketua tim, dan sebelah kiri saya terdapat Ibu Fenty sebagai anggota tim. Sebelumnya, Ibu ditemani dengan siapa? Baik, saya di sini ditemani dengan sekretaris saya, Salwa. Oke, baik Bu. Untuk lebih jelasnya lagi terkait pemanggilan Ibu, Ibu dipanggil untuk melakukan pemeriksaan pajak pada tahun 2024, di mana memang ada data yang harus kami tanyakan kepada Ibu. Soalnya ini data belum dilaporkan. Untuk itu kami sampaikan surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Ibu. Terkait itu kami sampaikan sebelum kami melakukan pemeriksaan ada hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, untuk hak wajib pajak yang pertama ada meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Untuk yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat perintah pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kantor. Nah, untuk yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Nah, untuk yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Nah, untuk yang kelima ada menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, jika terdapat hal yang belum disepakati oleh Ibu, bisa melakukan pembahasan akhir hasil dengan tim quality asuransi. Kalaupun setelah dibahas dengan tim quality asuransi, maka Ibu akan mendapatkan surat ketetapan pajak sebagai hasil akhir pemeriksaan. Namun, jika Ibu tidak setuju dengan surat ketetapan pajak, Ibu bisa mengajukan keberatan ke Kanwil melalui kantor pelayanan pajak, di mana Ibu terdaftar. Kalau memang di Kanwil Ibu ternyata ditolak, Ibu masih punya hak lagi banding ke pengadilan pajak. Dan ternyata di pengadilan Ibu masih ditolak, Ibu masih boleh mengajukan pengajuan kembali ke Mahkamah Agung.
Nah, untuk yang keenam, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui kuesioner pemeriksaan. Nah, yang selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama ada memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan. Nah, yang kedua, memperlihatkan atau meminjamkan catatan atau dokumen. Nah, yang ketiga, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Untuk yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Nah, yang terakhir ada memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Baiklah Bu, sebelum melakukan pemeriksaan kami akan menunjukkan kartu tanda pengenal terlebih dahulu. Ibu Wulan, apakah tahu kenapa PT Nusantara ini kami periksa? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya Ibu. Nah, ini kami jelaskan bahwasanya kami menemukan data yang berbeda antara data yang Ibu laporkan disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tidak sama. Memang betul, wewenang Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Ini merupakan hal yang biasa Ibu. Karena Direktorat Jenderal Pajak melakukan uji analisa yang kemudian ditemukan data yang berbeda. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan untuk wajib pajak memberi klarifikasi atas perbedaan tersebut. Nanti Ibu sebagai anggota tim akan menjelaskan data apa saja yang berbeda. Bagaimana jika kami bisa membuktikan bahwa data dari kami itu sudah benar? Apakah pemeriksaan ini akan tetap dilanjutkan? Bukan begitu Ibu, kami akan tetap melanjutkan pemeriksaan. Tetapi kalau memang Ibu bisa membuktikan bahwa data yang Ibu berikan itu benar, pemeriksaannya tidak akan dilanjutkan Ibu. Baiklah, berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ketua Tim kami tadi, Ibu Riana, bahwa adanya perbedaan data dari PT Nusantara dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Dan nanti kami akan meminta klarifikasi kepada Ibu Wulan. Kemudian, klarifikasi tersebut akan kami tuangkan ke dalam berita acara pemberian keterangan. Dan bila perlu, kami akan melakukan pengecekan ke lapangan. Ibu Wulan, apakah benar ini SPT milik PT Nusantara? Iya benar Bu. Baik, berdasarkan SPT milik PT Nusantara ini menunjukkan bahwa pendapatan bruttonya itu 14 miliar. Apakah demikian? Iya, Bu, benar. Bu, izin minum ya, biar nggak grogi. Ya, silakan. Tenang. Baik, saya minum sebentar ya. Ibu memberikan 3 lembar rekening koran. Namun di catatan kami ini seharusnya ada 5 lembar rekening koran Ibu, sehingga masih kurang 2 rekening koran. Ketinggalan di kantor. Maaf Bu, 2 rekening korannya ketinggalan di kantor. Baik, masih di kantor ya. Nah, seharusnya pada saat kami meminta data yang diakui oleh wajib pajak, Ibu harus memberikan data tersebut kepada kami. Ya Bu, mohon maaf, ini merupakan kelalaian dari sekretaris kami. Maaf ya Bu. Kan sudah kami sampaikan, kami beritahukan di surat panggilan agar Ibu membawa dokumen dan data pendukung. Ya Bu, maaf ya Bu. Baiklah Ibu Wulan, karena Ibu tidak membawa dokumen yang kami perlukan, hari ini juga kami akan ke kantor Ibu untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan dokumen yang kami perlukan. Harus hari ini juga Bu? Iya, harus hari ini juga Bu. Tapi sebelumnya, apakah kita bisa makan siang bersama sebelum melakukan pemeriksaan ke perusahaan kami? Mohon maaf sebelumnya, di ruangan ini memiliki CCTV untuk mengawasi dan merekam segala aktivitas yang terjadi di ruangan ini. Jadi, pembicaraan kita dari awal sudah terekam dan kami memiliki kode etik untuk tidak menerima dalam bentuk apapun dari nasabah.
melakukan pemeriksaan ke perusahaan Ibu, kami akan menyiapkan berita acaranya dulu. Nah, ini kami sudah siapkan berita acara pernyataan keterangan kepada Ibu. Mohon Ibu baca terlebih dahulu dan dipelajari. Nanti kalau Ibu setuju, silahkan tanda tangan. Ini Bu. Baiklah Ibu, untuk prosedur pemeriksaan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Namun sebelumnya, mohon kesediaan Ibu untuk mengisi kuesioner kami. Oke Ibu, jadi terima kasih ya atas kesediaan waktunya akan panggilan ini. Dan mari kita jalan menuju perusahaan Ibu. Selamat pagi Ibu Ulan. Hari ini kami menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Silakan Ibu pelajari dan Ibu juga dapat memberikan tanggapan secara tertulis. Setelah kami pelajari, kami masih belum setuju terhadap koreksi yang ada di ESPHP ini. Kami mempertahankan koreksi karena berdasarkan dokumen yang ada, sebagian pekerjaan telah selesai dan pembayaran telah diterima perusahaan. Oke, baik Bu. Karena masih belum tercapai kesepakatan, maka sesuai hak wajib pajak proses dilanjutkan ke tim quality asuransi. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih telah hadir pada pembahasan hari ini. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas tanggapan wajib pajak atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh tim pemeriksa. Kami berharap seluruh pihak dapat menyampaikan pendapat dengan bukti pendukung yang objektif sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selamat pagi, baik terima kasih telah memberikan kami kesempatan. Kami menghargai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Namun, kami memiliki tanggapan atas koreksi tersebut dan berharap dapat memberikan penjelasan beserta bukti pendukung. Koreksi sebesar 1,2 miliar kami dasarkan pada dokumen transaksi, kontrak kerjasama serta data pendukung lainnya yang menunjukkan adanya penerimaan dari pelanggan. Berdasarkan bukti tersebut, kami berpendapat bahwa jumlah tersebut telah memenuhi kriteria sebagai pendapatan yang seharusnya dilaporkan dalam tahun pajak yang diperiksa. Baik, sebelum kami memberikan penilaian lebih lanjut, kami persilahkan pihak wajib pajak menyampaikan alasan atas keberatan terhadap koreksi tersebut. Kami berpendapat bahwa nilai 1,2 M tersebut belum seluruhnya merupakan pendapatan perusahaan. Sebagian dari nilai tersebut masih berupa uang muka atas pekerjaan yang belum selesai dan belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, menurut kami jumlah tersebut belum seluruhnya dapat dikenakan pajak pada tahun pajak yang sedang diperiksa. Terima kasih. Apakah perusahaan memiliki bukti yang dapat menunjukkan bahwa sebagian nilai tersebut memang masih berupa uang muka atau transaksi yang belum memenuhi kriteria sebagai pendapatan? Ya, kami bisa buktikan.
berita acara progres pekerjaan, rincian pembayaran dan pelanggan, serta laporan penyelesaian proyek. Dari dokumen tersebut dapat dilihat bahwa sebagian pekerjaan belum selesai, sehingga penghasilan tersebut belum sepenuhnya dapat diakui sebagai pendapatan. Pak, Bu, izin memberikan dokumen pendukung. Ya, silakan. Berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi, koreksi yang dapat dipertahankan adalah sebesar 900 juta rupiah. Kami mengapresiasi keputusan tersebut karena telah mempertimbangkan bukti dan penjelasan yang kami sampaikan. Kami menerima hasil pembahasan yang menetapkan koreksi sebesar 900 juta rupiah. Baik, kami menerima hasil keputusan dari tim kualiti asuransi. Dengan demikian, nilai koreksi yang semula sebesar 1,2 M disesuaikan menjadi 900 juta sesuai dengan hasil pembahasan. Baik, kami telah mempelajari dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak serta mempertimbangkan dasar koreksi yang disampaikan oleh tim pemeriksa. Kami melihat bahwa sebagian nilai yang dikoreksi memang masih berkaitan dengan pekerjaan yang belum selesai, sehingga memerlukan penyesuaian. Kami berpendapat bahwa nilai 1,2 M tersebut belum seluruhnya merupakan pendapatan perusahaan. Sebagian dari nilai tersebut masih berupa uang muka atas pekerjaan yang belum selesai dan belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, menurut kami jumlah tersebut belum seluruhnya dapat dikenakan pajak pada tahun pajak yang sedang diperiksa. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasama dan sikap kooperatif dari seluruh pihak selama proses pembahasan SPHP ini. Kami berharap hasil pertemuan hari ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus memastikan penerapan ketentuan perpajakan berjalan secara adil dan objektif. Dengan demikian, pembahasan hari ini kami nyatakan selesai.